Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginola Fajar, NIM 18087084. Baik, saya akan membahas tentang rencana jangka pendek. Siklus mikro. Etimologi studi derivasi kata-kata. Istilah siklus mikro dapat dilacak dari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Istilah Yunani mikros berarti kecil, sedangkan dalam bahasa Latin artinya siklus mengacu pada urutan fenomena yang berhasil lari. Jadi dalam metodologi pelatihan, siklus mikro mengacu pada latihan mingguan. Program yang dalam program tahunan berhasil dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan memuncak untuk tujuan utama kompetisi tahun ini. Siklus mikro mungkin merupakan alat perencanaan yang paling penting dalam fungsional pelatihan. Melalui struktur dan isinya menentukan kualitas pelatihan proses. Tidak semua pelajaran pelatihan dari satu siklus mikro memiliki sifat yang sama. Mereka melakukan pergantian sesuai dengan tujuan pelatihan, volume, intensitas, dan metode. Manapun mungkin dominan dalam fase pelatihan tertentu. Selanjutnya, urutan fisiologis dan psikologis yang diberikan kepada atlet tidak bisa diambil, tetapi sebaliknya harus berubah tergantung pada kapasitas kerja, kebutuhan pemulihan dan regenerasi dan jadwal kompetisi. Kriteria untuk siklus mikro. Kriteria utama yang digunakan untuk siklus mikro berasal dari tujuan umum pelatihan, sedangkan merupakan peningkatan faktor pelatihan dan peningkatan atlet kerja. Peningkatan kemampuan sangat terkait erat dengan perubahan berbagai macam faktor pelatihan sehingga campuran yang benar akan menang. Jadi itu efisien pelajaran yang bertujuan mengembangkan elemen teknis adalah fungsi dari jenis dan isi pelatihan yang dilakukan sebelumnya. Kriteria penentuan urutan pelajaran pelatihan dalam siklus mikro harus dipertimbangkan faktor dominan atau kemampuan biomotorik khusus untuk olahraga. Menurut Ozolin tahun 1971, urutan optimal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mempelajari dan menggunakan teknik dengan intensitas sedang. Selanjutnya, teknik sempurna pada intensitas maksimum dan selanjutnya mengembangkan kecepatan durasi pendek hingga batas seseorang. Selanjutnya, mengembangkan daya tahan anaerobik. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan menggunakan beban 90-100% dalam maksimum individu. Parameter metodis untuk mengembangkan siklus mikro seringkali agar memiliki efek pelatihan melatih pelajaran dengan tujuan yang sama, dan konten harus diulangi 2-3 kali selama siklus mikro yang sama. Pengulangan latihan serupa beberapa kali adalah keadaan sulit untuk mempelajari elemen teknis atau mengembangkan kemampuan biomotorik. Orang Romawi biasa menggunakan makan repetipa meter sodium RS. Peluangan adalah ibu studi. Namun selama siklus mikro, latihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan biomotor harus diulang dengan beragam frekuensi. Dengan demikian, pengembangan daya tahan umum, fleksibilitas atau kekuatan latihan yang ditujukan untuk sekelompok mengarah pada hasil yang lebih baik jika diulangi setiap hari kedua. Pelatihan kekuatan otot besar memiliki koordinasi komponen yang berbeda dengan kelompok otot kecil mana pelatihan dilokalkan lebih lengkap dan karena membutuhkan periode pemulihan yang lebih lama. Selanjutnya itu rencana tahunan. Dengan rencana tahunan adalah alat yang digunakan oleh pelatih untuk mengarahkan dan membimbing pelatih atlet lebih dari setahun. Ini didasarkan pada konsep periodisasi atau pengembangan tahunan. Direncanakan ke dalam fase pelatihan dan prinsip-prinsip pelatihan.
Sebuah program pelatihan diperlukan dan dirancangkan lebih dari 1 tahun untuk memaksimalkan peningkatan kinerja atlet. Sebagai prinsip umum, ini berarti bahwa seorang atlet harus berlatih terus-menerus selama kurang lebih 11 bulan, sementara selama terakhir dia harus hanya melakukan pengurangan jumlah pekerjaan. Pekerjaan ini harus bervariasi dari yang biasa pelatihan untuk memfasilitasi istirahat fisiologis, psikologis, dan SPP dan regenera sebelum awal tahun pelatihan lainnya. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tujuan utama pelatihan adalah untuk mencapai tingkat tinggi kinerja pada waktu tertentu, atau yang biasanya merupakan kompetisi utama tahun ini. Berdasarkan pada pengembangan bentuk atlet yang benar, bentuk atlet yang baik terjadi ketika tingkat pelatihan tinggi dan status psikologis mendekatkan tingkat tinggi kinerja. Untuk mencapai kinerja seperti itu, seluruh program pelatihan mereka harus secara periodik dan terencana dengan baik sehingga mengembangkan keterampilan biomotor, kemampuan dan sifat-sifat psikologis secara logis dan berurutan. Pelatihan terencana dan dengan baik adalah tujuan untuk tidak sering dicapai oleh seorang pelatih. Bahkan Medvedev tahun 1965 mengemukakan bahwa dari sekelompok besar atlet renang dan atlet angkat berat usia yang berpartisipasi dalam olimpiade dan kejuaraan dunia, hanya 15-25% dari mereka yang melakukannya. Kinerja teratas bertepatan dengan kompetisi utama. Persentase sisa dari atlet mencapai kinerja terbaik mereka sebelum atau setelah tanggal yang direncanakan, yang menggambarkan pengetahuan dan pengalaman yang tidak memadai dalam perencanaan. Periodisasi adalah sebuah proses membagi rencana tahunan menjadi fase-fase kecil pelatihan untuk memungkinkan program di luar ke dalam segmen yang lebih mudah dikelola dan untuk memastikan puncak yang tepat untuk kompetisi utama tahun ini. Partisi seperti ini meningkatkan organisasi pelatihan yang benar dan memungkinkan pelatihan untuk menjalankan program secara sistematis. Padahal tidak semua pelatihan akrab dengan semua detail periodisasi. Konsep tidak terlalu baru. Itu telah ada dalam bentuk yang sangat tidak dimurnikan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Namun sangat sulit untuk melacak siapa yang memprakarsai itu. Mungkin meski dalam bentuk yang sangat primitif itu digunakan bahkan oleh Olimpiade Yunani. Siklus pelatihan tahunan di sebagian besar olahraga secara konvensional dibagikan menjadi tiga utama fase latihan. Yaitu yang pertama itu persiapan, kompetitif, dan transisi. Persiapan dan fase kompetitif juga dibagi dalam dua sub fase karena mereka sangat berbeda. Tapi persiapan berdasarkan karakteristik pelatihan yang berbeda, memiliki sub-hubs umum dan spesifik. Sedangkan fase kompetitif biasanya didahului oleh sub-fase pra-kompetitif singkat. Selanjutnya, setiap fase terdiri dari mikro dan makro siklus. Kebutuhan fase pelatihan yang berbeda disebabkan oleh fisiologis sejak mengembangkan kesempurnaan fisiologi saraf otot dan kardio atau pernafasan. Untuk sebut saja beberapa dicapai progresif dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah salah satunya karakteristik dan persyaratan modern latihan terorganisasi dan terencana dengan baik. Program latihan selama periode yang panjang waktu sangat meningkat efisiensi persiapan untuk kompetisi besar di masa depan. Selain itu, mendorong pemanfaatan sarana dan metode pelatihan yang rasional dan memfasilitasi penilaian yang konkret dan spesifik tentang kemajuan atlet. Jangka panjang perencanaan harus bergantung pada pengetahuan yang dikumulasikan baik dari ilmiah maupun empiris. Informasikan menyadari menggunakan kemajuan dalam ilmu pelatihan dalam olahraga serta pengalaman yang dapat
oleh pelatih top dan spesialis pelatih di lapangan akan membantu dalam menyempurnakan seseorang. Eropa Timur untuk menyusun jangka panjang rencana 8-16 tahun untuk calon muda atlet. Bahkan tanpa itu, sang pelatih dapat menemukan dirinya terlibat secara acak program latihan yang mungkin tidak terpenuhi beberapa harapan. Prestasi yang tinggi di kinerja dapat difasilitasi oleh rendahnya pendekatan berurutan untuk pelatihan. Bahkan siklus Olimpiade atau rencana kuartinental bagan dan rencana siklus Olimpiade harus dianggap sebagai sinopsis keseluruhan rencana yang mencerminkan tujuan pelatihan utama yang akan dicapai setiap tahun dasar. Bagan juga dapat dianggap sebagai alat kerja yang digunakan oleh pelatih saat mengekstraksi data dan yang diperlukan untuk menyusun rencana tahunan tahun ini. Komponen pelatihan. Tujuan ditetapkan secara terpisah untuk masing-masing dari 4 tahun menyusun rencana. Pengaturan berurutan mereka harus mencerminkan keseluruhan alur pelatihan dari tahun ke tahun. Misalnya sejauh menyangkut persiapan fisik, awalnya fisik umum, persiapan dan ketahanan aerobik ditekankan mengarah ke fisik yang sangat spesifik. Persiapan dan daya tahan aerobik menjelang akhir periode 4 tahun itu. Pendekatan yang sama digunakan untuk persiapan teknis yang sebagian besar mengingatkan contoh keterampilan siklus harus diperoleh pada bagian pertama dari program. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.